Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita dikumpulkan dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an. Kita sekarang sampai pada surat Al-Fajr, ya. Surat Al-Fajr, ya, sebagaimana namanya dan juga sebagaimana terkandung dalam surat ini, yaitu berkaitan dengan bagian dari juga keimanan kita kepada Allah. Di dalamnya juga mengandung kisah-kisah, ya, yang layak menjadi ibrah atau pelajaran, dan juga tentu saja menggambarkan tentang bagaimana penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga dengan segala kenikmatannya, penghuni neraka dengan segala kepedihannya. Allah Subhanahu wa taala awali surat ini sebagaimana surat-surat lainnya dengan al-qasam. Apa al-qasam? Sumpah. Ya, kalau dalam bahasa Arab huruf yang mengandung kata sumpah itu ada 3, waw, wa, ba, dan ta, ya. Waw dan ba dan ta. Jadi wallahi, billahi, tallahi. Nah, biasanya yang digunakan adalah huruf waw, wa, ya. Biasanya kalau kita mengartikan waw itu dan, tapi tidak selalu artinya dan, ya, atau kata sambung. Ya, bisa juga artinya kalimat atau kata sumpah, seperti dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajr, demi waktu fajar. Ya, waktu fajar adalah waktu apa? Ya, waktu terbitnya fajar. Jadi sebelum matahari terbit itu ada saat di mana fajar, ya, dibilang fajar menyingsing, ya, atau juga dikatakan sebagai awal dari masuknya waktu subuh. Ya, itu bukan terbitnya matahari, bukan, tapi terbit fajar. Ya, Allah bersumpah dengan waktu fajar, ya. Maka sholat subuh pun disebut dengan sholatul fajr, sholat fajar, ya. Ya. Kemudian walayalin ashr, Allah bersumpah lagi dengan malam-malam yang 10. Ada yang mengatakan, atau umumnya para ulama menafsirkan, walayalin ashr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini juga patut dipahami bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang mulia. Hari yang kata Rasulullah, amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibanding amal soleh pada hari lainnya. Kemudian Allah katakan lagi, wasyafa'i wal watr, demi asyafa'. Asyafa' itu ganjil, wal watr dan asyafa' itu genap, wal watr itu ganjil. Ya, atau juga kita sering sebut dengan witir. Ya, sholat witir. Kenapa dibilang sholat witir? Karena jadi demi yang genap dan yang ganjil. Ya. Ada yang menafsirkan yang dimaksud asyafa yang genap itu tanggal 10 Zulhijjah, al-witr itu ganjil tanggal 9 Zulhijjah. Karena kedua hari itu 9 dan 10 Zulhijjah, kalau 9-nya hari Arafah, 10 Zulhijjahnya hari apa? Hari Id, Idul Adha. 2 hari yang mulia. Allah bersumpah. Walaili idza yasr. Allah bersumpah apabila malam telah datang. Ya, apabila malam idza yasr ay muqbilan wa mudbiran. Malam kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi. Ya, Allah bersumpah dengan itu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Apakah pada yang demikian itu qasamun, terdapat sumpah, ya, lidzi hijr, bagi orang yang berakal, ya,
Ya, ini apa namanya? Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa ya, kata para ulama, ada yang tidak Allah sebutkan tapi para ulama perkirakan ya maknanya adalah Allah bersumpah dengan semua itu, la tu'adzabunna ya kufaru Makkah. Wahai orang Mekah, kalau kalian tetap tidak beriman, selalu dalam kekufuran, ya, demi fajar, demi hari yang 10, demi yang ganjil dan genap, demi malam, kalian akan diazab apabila kalian tetap dalam kekufuran. Ya, ini memang ayat-ayat dalam juz Amma ini memang untuk menguatkan keimanan. Ya, jadi orang kafir Mekah yang ketika itu sudah didakwahi oleh Rasulullah, ya, mereka menentang, bahkan mereka meledek, apa-apaan. Masa kita nanti bakal diazab? Ya, maka salah satu jawabannya adalah surat Al-Fajr ini. Kalau kalian masih seperti itu, demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang ganjil dan yang genap, demi waktu malam, ya, kalian semua akan diazab, ya, wahai orang kafir Mekah. Kalau kalian masih dalam kekufurannya. Jadi, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Semestinya sumpah-sumpah ini sudah dapat kalian tangkap betapa Allah sangat sungguh-sungguh memerintahkan kalian untuk beriman dan mengancam jika kalian tidak beriman maka kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajak mereka berpikir. Ya, mungkin mereka merasa aman, ya toh kami nggak apa-apa, kami selama ini menentang, kami selama ini kufur, kami selama ini berbuat apa yang Allah larang, melakukan, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ternyata kami ya selamat-selamat aja, biasa-biasa saja. Apa yang Allah katakan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, alam taro, tidakkah kamu melihat ya Muhammad, wahai Rasulullah, kamu lihat? Ya, mereka walau mereka orang kafir Mekah tidak mengalami apa yang mereka kira, tapi ketahuilah kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apa yang Allah perlakukan terhadap bangsa Ad. Ya, Irama dzatil imad. Ya, jadi bangsa Ad ini penduduk satu negeri dahulu namanya negeri Iram. Jadi Iram ini nama sebuah negeri. Dzatil imad. Mereka itu kalau bahasa sekarang adalah orang yang peradabannya ketika itu sangat maju. Mereka bisa membangun tiang-tiang yang tinggi. Ya, tiang yang tinggi, bangunan yang megah. Ya, itu masih ada tuh peninggalan-peninggalan dari umat terdahulu di ujung negara Saudi, di bagian Yordania. Itu ada tuh ya. Saya nggak pernah ke sana, tapi paling nggak fotonya ada tuh ya, apa namanya? Petra atau apa begitu ya. Mereka bikin bangunan bahkan di gunung yang sangat keras mereka bikin. Artinya kalau konteks sekarang, teknologi dan kepandaian mereka sangat luar biasa. Tapi kata Allah, kamu tahu, lihatlah bagaimana apa yang Allah perlakukan kepada mereka kaum Ad, penduduk negeri Iram yang sedemikian kuatnya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sampai Allah gambarkan, belum pernah Allah ciptakan orang-orang seperti mereka ya di negeri lain yang punya kekuatan, yang punya kemampuan, yang punya keperkasaan. Mereka orang-orang perkasa. Ya. Kemudian Allah ajak lagi untuk berpikir, wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan juga perhatikan tadi bangsa Ad. Sekarang bangsa Samud bagaimana? Alladzina jabu sakhra, mereka yang menggali bebatuan ya, gunung kalau di sana. Ya, nggak kayak di sini, gunungnya enak, empuk, ya, subur. Kalau di Arab yang namanya gunung, ya nyaris seperti batu sudah. Tapi oleh bangsa Tsamud itu digali, dibentuk, diolah sedemikian rupa. Ya, mereka jadikan sebagai rumah istana. Bilwad, ya, di sebuah tempat yang bernama Al-Wad atau di sebuah lembah, ya, disebut namanya Wadil Qura. Kemudian apa lagi? Wa fir'aun dzil autad, juga Firaun ya,
yang juga punya kemah-kemah yang besar, tiang pasaknya besar-besar, ya. Tiang pasaknya besar-besar, ya. Alladzina taghaw fil bilad, Firaun yang punya kekuasaan, ya, yang mereka berbuat sewenang-wenang, ya. Jadi Firaun yang Allah berikan kekuasaan besar, namun mereka berbuat zalim khususnya kepada Bani Israel, disiksa, diperbulak di negeri tersebut. Fa'aktsaru fihal fasad. Dan mereka tadi semuanya tuh bangsa Ad, bangsa Samud, Firaun telah menebarkan kerusakan yang banyak di muka bumi. Maka apa yang terjadi? Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Rabbmu menimpakan kepada mereka sawta adzab. Sawtu cemeti, cambuk adzab. Ya, maka mereka dibinasakan, dihancurkan. Bangsa Ad itu ditimpakan oleh angin yang dapat mematikan mereka semua. Ya, bangsa Samud juga, bangsa Samud ya, dimatikan mereka. Ya, bangsa Ad juga begitu. Ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun kita tahu dan bala tentaranya ditenggelamkan. Ya. Jadi Allah mengajak manusia berpikir, khususnya saat itu orang kafir Mekah. Jangan mereka merasa kuat, merasa kokoh, lalu mereka merasa ringan menentang Allah. Sebab bagi Allah sangat mudah kalau Allah ingin hancurkan dan binasakan akibat kekufuran mereka. Jadi kalau seandainya mereka merasa selamat, tenang-tenang saja, sebenarnya ada dua kemungkinan. Allah ingin ya, mereka punya waktu untuk bertobat dan kembali, atau apa yang dikenal dengan apa? Istidraj. Allah ulur mereka biar mereka puas, biar mereka semakin jauh, dan ketika azab itu tiba mereka semakin nestapa. Begitu ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala gambarkan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Ya, ini Allah ingin menggambarkan tipikal manusia. Manusia itu kalau Allah uji dengan kebaikan, ya, dengan segala nikmat, fayaqulu rabbi akraman. Mereka sering merasa, oh saya sudah diberikan kemuliaan oleh Tuhan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kebalikannya, kalau Allah uji dengan kesulitan, di antaranya rizkinya sempit, maka dia bilang apa? Allah menghinakan saya. Ya, ini tipikal manusia yang melihat kemajuan, keuntungan, kebaikan sekedar dari pemberian materi atau aspek zahir. Mereka-mereka yang melihat, oh kalau kaya, kalau hebat berarti Allah muliakan, kalau miskin, kalau berarti Allah hinakan. Jadi kemuliaan dan kehinaan ukurannya hanya sebatas materi. Perkara-perkara zahir. Nah ini yang harus kita bangun ya, mindset yang benar. Sebab sekarang juga sering begitu. Kemajuan itu selalu dilihat dari aspek zahir. Lihat aja kalau ada indikasi negara maju apa? Oh, gedung-gedung segala macam. Tapi bagaimana moralitas penduduknya, keimanannya, itu nggak dimasukkan. Ya. Kalau dalam ajaran Islam tidak. Ya, kita bukan anti kemajuan. Tapi apalah artinya kemajuan-kemajuan zahir kalau moralitasnya rusak, kalau imannya rusak. Nah, yang lebih buruk lagi apa? Sudah kemajuan dunianya jatuh, moralitasnya itu yang lebih parah lagi. Ya. Tapi paling tidak dalam Islam itu adalah bahwa kemuliaan dan kehinaan tidak ditetapkan berdasarkan semata ya, kemajuan zahir, kemajuan fisik, ya, atau rizki uang yang banyak, ya, tapi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan ya, tipikal khususnya saat itu orang-orang kafir, mereka merasa terhormat. Kenapa? Duit banyak, kekuasaan ada. Nah, itu Allah gambarkan gitu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Ya. Adapun kalau mereka lagi kesulitan harta segala macam, mereka merasa hina. Ya, kehidupan
hanya ditentukan oleh ada atau banyak tidaknya harta. Itu yang sekarang disebut dengan apa? Materialisme, ya. Maka hendaknya kita tidak terkungkung dalam keyakinan materialisme tersebut. Kemudian Allah katakan kalla balla tukrimunal yatim. Ya. Jadi Allah bantah mereka, orang-orang kafir Quraisy itu yang merasa mulia karena mendapatkan atau memiliki harta yang banyak, kata Allah kalla, enggak. Ya, itu bukan gambaran kemuliaan wahai orang kafir Quraisy. Ya. Bukan gambaran kemuliaan. Kemuliaan bukan hanya pada kekayaan, kehinaan bukan hanya pada kemiskinan. Tapi patokan mulia tidaknya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Kalau orang taat kepada Allah, walau mungkin dia bukan orang kaya, di sisi Allah dia mulia. Kalau orang jauh dari Allah, ahli maksiat, walau dia tampak kaya raya, popularitas, ini penting sekali ya, prinsip-prinsip kayak gini pada zaman sekarang. Ya, sebab sekarang ini sering kali kemuliaan itu dilihat, wah luar biasa mobilnya, hartanya, dan seterusnya. Mau dia orang nggak sholat, mau dia orang tidak beriman, ini nggak jadi hitungan. Ini mohon maaf nih, kadang-kadang sekarang itu banyak orang gampang sekali mengidolakan, ini terutama khususnya anak-anak kita. Ya, saya juga sering tuh dengar tegur anak saya, kamu idolakan si anu, begitu ya. Biasanya kalau anak sekarang siapa idolanya itu? Ya, artis Korea tuh, ya, idolanya banget itu. Wah, itu susah juga tuh ngeladeninnya. Ya. Kadang-kadang anak yang sudah ngaji, hafal Quran, masih juga idolanya artis Korea. Ya anak saya terus saya bilang, kamu orang itu sholat nggak sholat apa, kamu segitunya. Ya paling jawaban mereka, ya biasalah Bi, kita mah anak-anak gitu. Nah repotnya emak-emak ada juga yang kayak gitu. Ini mama di belakang ada nggak mama? Ya, senangnya nonton drakor. Ya. Mohon maaf ada suami yang ngadu sama saya, istrinya itu dari pagi sampai sore bisa kuat nonton drakor. Ya. Tapi ngajinya juga kuat, itu repot tuh. Ngajinya kuat, nonton drakornya kuat. Ya. Ya. Imbang ya. Nah itu hati-hati juga tuh, kalau kita sampai pada ya, taraf, wah karena dia populer, karena dia kaya, karena dia apa, lalu kita anggap dia idola atau jadi lambang kemuliaan. Maka bagi seorang muslim, walau mungkin dia miskin, walau mungkin dia nggak dianggap, tapi dia taat. Kita lihat dia rajin, akhlaknya baik. Sesungguhnya itulah ya kemuliaan. Maka Allah bantah mereka orang kafir Quraisy. Ya, kalian tidak mulia. Balla tukrimunal yatim. Ya, kalian justru bahkan tidak memuliakan anak yatim. Nah lihat di situ. Apakah orang memuliakan anak yatim? Nah itulah kemuliaan. Itulah kemajuan kalau boleh kita katakan. Ya. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kaya banyak duit tapi nggak peduli sama orang lain, sama orang miskin, nggak mengajak orang untuk membantu orang miskin. Ya. Yang penting senang sendiri. Ya, itu bukan kemajuan sebenarnya. Itu bukan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kalau kita pandai berbagi. Ya, tentu Islam tidak melarang orang untuk kaya raya. Ya, tapi yang paling penting kekayaannya itu bagaimana? Kalau sekedar cuma buat dibangga-banggain, disombong-sombongin, ya itu di sisi Allah tidak ada nilai. Ya, betapa banyak orang sekarang ya gampang sekali memperlihatkan kekayaannya. Apa istilahnya sekarang tuh? Kalau mau munculkan tuh flexing ya. Ya, mohon maaf ya, kadang-kadang sampai ustadz ada yang flexing juga gitu. Itu satu catatan sebenarnya. Oh, mobilnya sekian, rumahnya segala macam. Tidak pada tempatnya seperti itu. Tidak pada tempat. Kalaupun dia punya harta yang banyak, mestinya bagaimana harta yang banyak itu betul-betul dimanfaatkan untuk orang banyak. Begitu ya. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Nah, ini juga penting nih. Ya. Tadi saya habis sama teman nih, Pak Misran, habis ngisi daurah ilmu waris ya. Ilmu faraid pusing juga ya. Nah, salah satu perilaku yang Allah Subhanahu wa taala kecam terhadap orang kafir Quraisy apa? Mereka memakan harta waris yang seharusnya diberikan kepada ahli waris. Ya, kepada ahli waris. Bagaimana?
kasus yang banyak terjadi, di sini disebutkan oleh tafsir Jalalain, yaitu mereka memakan biasanya bagian dari jatah kaum wanita dan anak kecil. Khususnya pada masa pada masa kafir jahiliyah, ya, itu yang namanya wanita seringkali sangat dihinakan, juga anak kecil. Ya, jadi ada orang meninggal punya anak kecil, ya. Nah, harusnya kan dia dapat itu oleh apakah pamannya, apakah kakaknya, itu diambil, tidak diberikan. Itu namanya makan warisan, itu bahaya. Ya, makanya penting banget itu diperhatikan. Ya, kalau ada orang meninggal, ada anak kecil, maka hak dia tuh harus dijaga. Apalagi kalau ternyata warisannya banyak, itu harus dijaga. Harus orang yang amanah. Memang dikasih nggak boleh juga, karena dia masih kecil. Tapi hartanya harus dijaga. Nanti kalau dia udah dewasa, itu harta harus diserahkan ke dia sebagai hak waris. Nah, perilaku orang kafir Quraisy itu mereka yang Allah kecam di sini memakan harta warisan. Ya, ini pun juga termasuk perkara yang sangat tercela. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta sedemikian rupa. Ya. Apa batasannya mencintai harta sedemikian rupa? Paling tidak dia nggak peduli mendapatkannya halal atau haram. Kalau dia udah punya harta, dia nggak peduli mengeluarkannya halal atau haram. Nah, itu gambaran tuhibbunal mala hubban jamma. Ini bukan berarti kita nggak boleh cinta harta, sebab cinta harta itu fitrah. Ya. Cinta harta itu fitrah. Manusiawi orang cinta harta. Senang dapat gajian. Ada nggak orang dapat gajian nggak senang? Nah, ya, paling kalaupun nggak senang karena banyak utang juga. Ya. Ya. Senang manusiawi. Tapi yang nggak boleh itu cinta yang berlebihan sehingga nggak peduli halal haram. Yang penting harta. Ya, nggak mau juga disedekahkan dan seterusnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, maka Allah ingatkan pada mereka. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kalian melakukan hal-hal yang tercela tadi. Ya, ingatlah idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jika seandainya bumi digoncangkan, ya, berturut-turut, ya, diorek-orek begitu ya. Ya, itu kerasa tuh kalau lagi gempa itu ya. Bumi. Nah, di hari kiamat kayak gitu nanti bumi itu. Diorek-orek hingga hancur semua. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Lalu datanglah Tuhanmu dan para malaikat soffan soffa. Ya, berbaris. Jadi malaikat itu salah satu tipikalnya kalau datang itu baris rapi mereka. Ya. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Nah, ini yang nanti orang-orang kafir Quraisy itu nanti gambaran dari kiamat nanti. Ya. Didatangkan, dibentangkan neraka jahanam. Jadi digambarkan dalam satu riwayat hadis, neraka jahanam itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi diikat, ditarik. Ya. Padahal malaikat tahu sendiri, ya, kalau malaikat bentuk aslinya itu Rasulullah pernah melihat, itu sepandangan mata penuh. Satu malaikat saja. Seupukan penuh, satu ufuk, ya, itu penuh. Itu besarnya malaikat. Ditarik oleh 70.000 malaikat. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Nah, ketika dibentangkan neraka jahanam, maka orang-orang kafir yang dahulu suka menentang, yang dahulu suka membanggakan dan seterusnya, baru mereka ingat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Ya. Tapi kata Allah apa? Wa anna lahu dzikra. Ya. Saat itu di hari kiamat, apalagi gunanya? Buat apa gunanya punya ingatan? Ya. Nggak ada lagi gunanya ingat. Yang berguna kita ingat itu di dunia. Kemarin lalai, lalu masih sempat kita ingat, kita sadar, kita tobat. Nah, itu berguna. Tapi di akhirat nanti, apalagi sudah dibentangkan neraka, lalu mereka ingat, dulu nggak sholat, dulu suka membangkang,
dulu tidak ngeluarin zakat, dulu tidak ngurusin anak istri. Ingat itu semua kesalahan, tapi itu tidak berguna. Kata Allah apa? Wa anna lahudz dzikra. Nah, ini yang juga harus kita waspadai ya. Mumpung masih hidup, ingatlah segala kesalahan untuk kita perbaiki. Mumpung masih hidup. Ya, jangan sampai terlambat. Ya. Seterlambat-lambatnya kita di dunia ini, selagi masih hidup, hakikatnya belum terlambat. Tapi secepat-cepatnya orang ingat di akhirat, terlambat sudah. Ya. Sedetik saja dia sadar, tapi udah lewat waktunya, udah terlambat. Ya. Sedetik saja. Firaun itu, sedetik sebelum wafat, baru ingat. Tapi kata Allah, itu pun di dunia. Udah terlambat. Ya. Ya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, ketika Firaun sedang megap-megap gitu, udah ya saya beriman pada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Kata Allah, baru sekarang kamu seperti itu. Dulunya kemana? Gitu ya. Itu terlambat. Maka jangan sampai kita jadi orang terlambat. Maka kemudian yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, ini penyesalan. Ya, mereka bilang apa? Duhai seandainya dulu ya aku ya, jadi dia ingat kesalahannya ya, seandainya dulu ya aku mengerjakan berbuat ya kebaikan dan keimanan li hayati untuk hidupku ya, seandainya dulu di dunia aku lakukan semua kebaikan untuk persiapan di akhirat. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka di hari itu tiada yang mengazab ya seperti azabnya ya, seperti azab Allah seorang pun. Ya. Jadi di dunia ini ada orang yang suka menyiksa orang, mengazab orang, ada. Tapi di hari kiamat nanti belum pernah ada azab yang pernah disaksikan, dirasakan oleh orang di dunia. Artinya apa? Ya, azab yang sangat pedih. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad. Dan tidak pula ada yang dapat mengikat seperti ikatannya seseorang ya di dunia ya. Jadi di dunia ada orangnya sama diikat, diborgol, diseret. Di akhirat lebih dari itu. Ya, wah itu besar, berat kalau kita bayangkan siksa akhirat. Ya, enggak terbayangkan. Itu tentang siksa akhirat. Tapi kalau surga bagaimana? Beda. Perlakuan dengan penghuni surga. Ya, kalau sekarang itu boleh dibilang apa? Perlakuan seperti apa? Tamu VIP. Banyaklah V-nya. Ya, bukan VIP lagi. Maka ketika mereka penghuni surga datang, yang mereka ini dulunya bisa jadi dihina, dicela, dianggap orang rendah karena orang miskin. Ya, tapi ketika mereka datang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disambut dengan sambutan yang sangat hormat, yang sangat mengharukan. Ya. Sambutan yang sangat hangat, wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ya. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho. Kenapa ridho? Kamunya ridho karena akan dapat pahala dan balasan mardiyah, dan kamu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena amal baikmu. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku yang soleh. Masuklah kamu sana sama rombongan hamba yang soleh. Wadkhuli jannati, nanti berombongan masuk ke dalam surgaku. Jadi beda betul ya perlakuan antara hamba Allah yang selalu membangkang, selalu kufur, membanggakan kelebihan-kelebihan kedudukan dan hartanya, dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang hatinya tenang karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para hadirin yang dimuliakan Allah, demikian ya surat Al-Fajr ya, sebuah gambaran yang sangat lengkap kalau boleh kita katakan ya, dari mulai peringatan
Allah kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang membangkang, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendiamkan, membiarkan siapapun yang membangkang, siapapun yang kufur. Jangan dikira Allah tidak akan ambil tindakan. Akan ada saatnya tindakan Allah. Dan itu sudah Allah buktikan pada masa umat terdahulu. Betapa kuat dan hebatnya mereka. Namun semua itu tidak menghalangi mereka, tidak mencegah mereka dari azab Allah. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Ya, maka jangan sekali-kali kita terpedaya ya oleh berbagai macam ya kesenangan, kemewahan, kedudukan, kekuasaan. Kalau kita jauh dari Allah, itu hakikatnya bukanlah kemuliaan. Kemuliaan itu kalau kita tunduk dan taat kepada Allah. Tapi bukan berarti kita lalu anti dengan kemajuan, dengan prestasi, dengan capaian dunia, tidak. Yang Allah kehendaki bukan itu. Ya. Yang Allah kehendaki, dunia jangan sampai membuat kalian meninggalkan ketaatan. Malah justru gunakan dunia ini, ya, kalaupun kita raih, kita ambil sebanyak-banyaknya, gunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian para adik sekalian, ya, mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita ambil pelajaran. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik. Bukan yang penutup. Ya. Baik, intinya sholat witir itu boleh dilakukan, yang penting sudah sholat isya. Itu minimal. Jadi walaupun jam 3, jam 4 belum sholat isya, ya nggak boleh sholat witir. Gitu. Itu patokannya dulu. Tapi kalau udah sholat isya, boleh witir. Bahkan kata para ulama, misalnya kita sholat jamak nih, lagi safar kita kan. Misalnya kita jamak maghrib, isya di waktu maghrib. Ya, kan lagi safar bisa gitu kan? Maghrib, isya di waktu habis itu boleh kita sholat witir, walau masih waktu maghrib. Sebab patokannya kapan? Sesudah sholat isya. Bukan sesudah waktu isya, sesudah sholat isya. Kita udah sholat isya, baru boleh sholat witir. Gitu ya. Jadi, kalau kita misalnya sholat witir, ya biasanya yang paling gampang, itu bahkan diajarkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang gampang, kita biasanya senang tuh kalau mazhab yang gampang-gampangan. Habis sholat isya, sholat ba'diyah 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat, itu udah cukup. Dapat kita fadilah dan sunnah sholat witir. Ya, jadi sebenarnya nggak ada alasan orang ninggalin sholat witir. Oh, sholat witir susah, saya ketiduran melulu. Ya, bisa kalau itu masalahnya. Baik, itu pertama. Kemudian memang nanti ada yang bagusan mana? Sholat witir dulu baru tidur atau tidur dulu baru sholat witir. Nah, itu kalau kayak gini, dulu zaman Rasulullah ada 2 sahabat tuh yang menjadi representasinya. Ada sahabat yang merepresentasikan kelompok witir dulu baru tidur. Ada sahabat yang menjadi representasi kelompok tidur dulu baru witir. Kalau yang witir dulu baru tidur itu Abu Bakar. Abu Bakar tuh orangnya hati-hati, ya, dia lembut, ya. Dia takut nanti kalau tidur kebablasan. Ya, cuma kalau selevel Abu Bakar itu tanda-tanda kehati-hatian. Kalau level kita itu bukan hati-hati, memang tiap hari bablas, gitu ya. Maka sebenarnya kalau level kita itu bagusnya witir dulu baru tidur. Ya, Abu Bakar aja begitu, apalagi kita. Lain halnya kalau kita udah berkali-kali, sudah biasa, udah jadi bahkan apa istilahnya kebiasaan kita, ya. Jam 4 udah bangun, setengah 4 udah bangun. Nah kalau kayak gitu kebiasaan, ya bagus memang. Nanti aja witirnya kalau sudah tidur. Nah yang begitu itu dulu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu witirnya sesudah tidur. Jadi intinya boleh. Kalau pertanyaan bolehkah sebelum tidur, bolehkah sudah tidur, duanya boleh. Baik, adapun hadis, ya, ij'alu akhira sholatikum witra, jadikan akhir sholat kalian itu witir. Itu maksudnya adalah apa? Kalau kalian sholat malam dan belum witir. Paham nggak? Kita sholat malam nih, belum witir. Jangan witir dulu baru sholat malam. Begitu. Paham nggak? Misalnya kita bangun tidur. Kita belum witir. Kita mau tahajud. Baik tahajud dulu. 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat. Nanti penutupnya witir.
Jangan witir dulu 3 rakaat baru sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Itu jangan. Itu yang dimaksud ij'alu akhira sholatikum witro. Bukan berarti kalau kita udah kadung witir nih misalnya sebelum tidur kita udah witir, seperti kita bulan Ramadan lah biasa itu kan, witir kita. Lalu kita bangun, ya. Lalu kita bangun malamnya sebelum subuh. Boleh nggak sholat malam? Boleh, tetap boleh. Cuma tidak perlu witir lah, karena sudah witir sebelumnya, gitu ya. Sudah witir sebelumnya. Itu tidak berkaitan dengan hadis tadi. Kalau hadis tadi itu kaitannya kalau dia belum sholat witir, ya, kalau dia belum sholat witir, lalu dia ada keinginan sholat malam, jangan sholat malam dulu baru witir. Begitu. Jangan witir dulu baru sholat malam. Ya. Kalau dia sudah bisa bangun, ya, maka sholat malam dulu baru witir, gitu ya. Nah tadi kenapa dia witir dulu? Takut nanti saya nggak bisa sholat, nggak bisa bangun sebelum subuh. Nah itu bagus, ya. Tapi ternyata bisa bangun, nggak apa-apa, sholat dulu, sholat tahajud. Tapi nggak perlu witir lagi memang, karena witir nggak ada dua kali dalam kalau sudah witir sebelumnya nggak boleh witir lagi, begitu ya. Wallahu a'lam. Silakan. Misal Ustaz, sebelum tidur itu belum witir, tapi pas bangun itu ternyata 3 menit menuju azan subuh, 3 menit ya misalnya. Itu mana yang kita dahulukan, sholat malam 2 rakaat atau sholat witir 1 rakaat? Mana kita dahulukan? Kalau kemungkinan kita sholat malam 2 rakaat lalu sholat witir 2 rakaat nggak keburu, kemungkinan nggak keburu kan 3 menit, maka sholat witir saja. Jadi sholat sunnah yang paling kuat hukumnya setelah sholat fardu apa? Sholat witir. Sebab kalau kita sholat witir, itu udah masuk sholat malam juga. Jadi sholat malam itu sholat apa saja yang dilakukan di malam hari. Jadi kalau kita lakukan sholat witir, masuk juga sholat malam. Di samping sholat witir itu sholat yang paling kuat hukumnya, kedudukannya setelah sholat fardu. Bahkan ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi mereka menganggap dosa orang kalau nggak sholat witir. Itu berat. Ya. Kaum jumhur ulama menganggap sholat witir itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Rasulullah itu tidak meninggalkan sholat witir walau sedang safar, walau sedang bepergian. Jadi penting kita pahami kedudukan sholat witir itu. Ya, jadi ini memang ada kesalahkaprahan di masyarakat. Seakan-akan sholat witir cuma di bulan Ramadan doang. Ya, karena taunya habis tarawih witir. Padahal setiap malam hendaknya dia sholat witir. Jadi kalau kita merasa berat sholat witir, saya bakalan nggak bangun lah, saya biasa bangun pas azan. Berarti udah habis sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat, sholat witir 1 rakaat. Kalau mau 3 rakaat bagus. Atau kalau dia mau lebih bagus lagi, nanti kalau mau tidur dia wudu, sholat witir dah tuh 3 rakaat kayak 1 rakaat, itu lebih bagus. Ya, tapi kalau dia udah biasa bangun, udah biasa nih tiap hari, udah teruji. Mau tidur jam 9, mau tidur jam 10, mau tidur jam 1 karena mungkin udah metabolismenya atau apa itu? Udah ritmenya kayak gitu, jadi pokoknya jam 4 udah nggak bisa tidur. Ya, cakep banget tuh kalau ada kayak gitu bapak-bapak deh. Ya, kadang-kadang kenyataannya beda. Ya. Tidur jam 9, tetap aja bangunnya jam 4:30. Ya. Jadi kalau udah kebiasaan kayak gitu, dia udah punya ritme yang bagus, jam 3:30 pasti bangun, ya nanti aja bagusnya sholat witirnya di akhir. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Wah tuh, kalau ada nanya lagi bagus tuh. Nggak apa-apa, 3 rakaat dilengkapi aja. Kalaupun terdengar azan, dilanjutkan saja. Sudah 3 rakaat, lakukan 3 rakaat. Ya. Nggak apa-apa, dilangsungkan saja. Ya, walaupun bisa terdengar azan. Karena dia udah niat 3 rakaat. Ya, kalau udah niat 3 rakaat, lakukan 3 rakaat. Dan nggak masalah. Walaupun sudah azan. Tapi kalau lagi sholat tadi sebelum azan ya. Tapi kalau udah azan ya udah nggak usah sholat lagi. Ya.
Kalau ada azan, lagi sholat, azan. Ya, langsungkan saja. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Ya, sholat witir itu ada 2 macam memang. Yang 3 rakaat ada 2 macam. Jadi ada yang 1 salam, ada yang 2 salam. Ya, ada yang 1 salam, ada yang 2 salam. Wallahu alam, sebagian ulama mengatakan 1 salam lebih kuat karena lebih menggambarkan sholat witir 3 rakaat. Sebab kalau 21 ada 2 rakaatnya, ada genapnya. Tapi nggak apa-apa, itu ada riwayatnya. Dua-duanya ada riwayatnya. Jadi yang 21 2 rakaat salam, lalu bangun lagi 1 rakaat salam. Selama diniatkan witir maka 2 dan 1 satu kesatuan. Ya. Tapi ada yang 3 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Langsung tasyahud akhir, itu yang versi yang pertama. Ya. Ada versi yang kedua 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Begitu. Itu masing-masing ada dalilnya, itu nggak masalah. Gitu. Cuma memang walau alam yang cukup kuat itu 3 rakaat 1 salam. Ya, cuma tinggal kita lihatlah lingkungan kita. Ya, kalau udah biasa orang di situ 2 rakaat lalu 1 rakaat, maka lebih baik kita mengikuti yang umum berlaku di masyarakat. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada lagi, minta tolong Pak Ustaz untuk menjelaskan cara ini. Baik, para sekalian, mari kita tutup pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kemudahan dan istiqomah buat kita, anak-anak kita, khusus anak-anak kita yang sedang belajar. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan dari segala fitnah dan musibah. Astaghfirullahaladzim hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna zurriyatan salihah. Allahumma rzuqna zurriyatan tayyibah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.